Halo, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang jurnal manajemen waktu proyek, di mana nama-nama anggota kelompok kami adalah yang pertama, Heriah Megananda Girsang dengan NPM 21951031. Yang kedua ada Deborah Simamora dengan NPM 1951010. Ketiga ada Maranatha Dian Putri Hombing dengan NPM 1951060. Yang keempat ada Tiara Elizabeth Mustopo NPM 21951012. Dan yang kelima ada Christina Amelia Gultom dengan NPM 2195101139. Di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Penerapan Analisa Manajemen Waktu dengan Metode CPM dan PERT pada Proyek Pembangunan Puskesmas Loa Pari di Kecamatan Tanggarong. Di sini kita langsung masuk ke latar belakang. Latar belakangnya adalah kegiatan proyek pembangunan Puskesmas Loa Pari, Kecamatan Tanggarong, seberang Kabupaten Tanggarong, Kalimantan Timur, meliputi kegiatan pekerjaan, persiapan, pekerjaan galian dan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan lantai dan keramik, pekerjaan dinding dan plasteran, pekerjaan atap dan platform, dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa lihat rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, 1. Bagaimana analisa waktu menggunakan metode CPM. 2. Ada bagaimana analisa waktu menggunakan metode PERT. Yang ketiga, evaluasi menggunakan program MS Project. Lalu kita masuk ke batas penelitian, yaitu yang pertama, penelitian tidak melakukan pembahasan pada teknik bangunannya. Yang kedua, penelitian tidak melakukan pembahasan pada biaya. Lalu kita masuk ke bagian 5, tinjauan pustaka, yaitu ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Project Management Network PERT atau CPM, Time Expected, and Probability Time and Cost Crossing Program. Yang dimana kita juga bisa melihat teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan PERT dan CPM. Estimasi waktu penyelesaian suatu proyek dapat diketahui dengan cara yang pertama ada single duration estimate atau perkiraan waktu. Yang kedua ada triple duration estimate, yaitu cara perkiraan waktu yang didasarkan atas 3 jenis durasi waktu, yaitu waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu realistis atau M atau pendekatan PERT. Lalu kita masuk ke metode CPM, metode jalur krisis Critical Path Method atau CPM menurut Lepis dan Kirkpatrick 1972, yaitu metode untuk merencanakan dan mengawasi proyek-proyek menggunakan sistem yang paling banyak dipergunakan di antara semua sistem yang lain yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Metode CPM banyak digunakan oleh kalangan industri atau proyek konstruksi. Cara ini dapat digunakan jika durasi pekerjaan dapat diketahui dan tidak terlalu berfluktuasi. Lalu kita masuk ke bagian metode PERT. PERT atau Project Evaluation and Review Technique merupakan sebuah model manajemen change untuk perencanaan dan pengendalian sebuah proyek. Menurut Siswanto pada tahun 2007. Lalu kita masuk ke langkah-langkah dalam pembuatan PERT, yaitu A. Identifikasi kegiatan dari kejadian. B. Menetapkan urutan kegiatan. Yang ketiga, C. Pembuatan diagram jaringan. D. Estimasi waktu untuk setiap kegiatan. E. Menspesifikasi jalur krisis. F. Mengupdate diagram sesuai kemajuan proyek. Yang kedua, kita masuk ke manajemen proyek dengan Microsoft Project. Microsoft Project merupakan software administrasi proyek yang digunakan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan dari suatu proyek. Microsoft Project memberikan unsur-unsur manajemen proyek yang sempurna dengan memadukan kemudahan pengguna, kemampuan, dan fleksibilitas sehingga pengguna dapat mengatur proyek secara lebih efisien dan efektif. Adapun kemampuan dari MS Project adalah A. Menyimpan detail mengenai proyek di dalam database. Yang kedua, menggunakan informasi tersebut untuk menghitung dan memelihara jadwal, biaya, dan elemen-elemen lain. Yang ketiga, C. Melakukan pelacakan selama proyek berjalan untuk menentukan apakah proyek akan dapat diselesaikan
tepat waktu dan sesuai anggaran yang direncanakan ataukah tidak. Lalu di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data yaitu terbagi atas dua. Yang pertama data streamer dan yang kedua data sekunder. Yang kedua ada teknik analisa data. Lalu di sini ada data penelitian yang dimana kita bisa melihat tabelnya seperti berikut. Lalu kita masuk ke metode CPM. Kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam pengolahan data penelitian ini yaitu membuat diagram jaringan kerja. Diagram jaringan kerja mempresentasikan kegiatan, nama kegiatan, pendahulu, pekerja, dan waktu pelaksana. Kita bisa lihat. Lalu bagian akhir kita dapat melihat informasi project pada Microsoft Project seperti ini. Lalu kita bisa melihat analisa Microsoft Project berdasarkan hasil analisa perhitungan CPM dan PERT. Waktu penyelesaian tercepat yang didapat dari kedua metode tersebut adalah 117 hari dengan menggunakan metode CPM. Data yang didapat dari perhitungan CPM diinput ke dalam program Microsoft Project. Hasil dari analisis program Microsoft Project didapati durasi pekerjaan 118 hari, dimulai dari tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 17 Desember 2019 sesuai dengan tabel yang sudah kita lihat. Oke, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.